Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang koperasi. Nah, tentu kita semua pernah mendengar kata koperasi atau mungkin sudah pernah menggunakan jasa koperasi. Nah, apa itu koperasi? Kemudian apa sih manfaat atau keuntungan yang kita dapatkan jika kita menggunakan jasa atau masuk sebagai anggota koperasi. Baik, sebelum lanjut teman-teman, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu channel saya ini, dan jangan lupa pencet jempol ke atas dan di share sebagai bahan referensi belajar ekonomi. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat dari definisi atau pengertian koperasi, koperasi itulah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, dari definisi ini jelas bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha, di mana badan usaha ini anggotanya adalah orang per orang atau kumpulan orang-orang yang sudah berbadan hukum. Nah, kalau kita bicara badan usaha tentu adalah organisasi yang tujuannya juga mencari keuntungan. Cuman bentuk keuntungannya mungkin berbeda dengan badan usaha jenis lainnya. Kemudian kita lanjutkan fungsi dan peran koperasi. Nah, fungsi dan peran koperasi di sini secara umum ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Jadi di sini yang dititik beratkan adalah kesejahteraan anggota pada khususnya. Jadi karena koperasi adalah merupakan kumpulan orang per orang, jadi orang-orang itulah nanti yang akan lebih banyak mendapatkan manfaat atau faedah dari kegiatan koperasi ini. Kemudian yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Jadi di sini kalau sudah anggotanya atau orang per orangnya itu bisa meningkatkan kesejahteraannya, ya secara otomatis dari sisi ekonomi tentu kualitas kehidupan anggota atau masyarakat secara umum itu meningkat. Kemudian yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya. Jadi ini secara umum dampak yang lebih luas jika banyak ada koperasi di Indonesia, kemudian koperasi itu mampu mensejahterakan tiap anggotanya, secara otomatis masyarakat secara luas ikut tersejahterakan atau kualitas ekonominya ikut meningkat, sehingga di sini dikatakan bisa memperkuat ketahanan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi dari fungsi yang keempat ini jelas bahwa asas pelaksanaan koperasi adalah asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Kita lanjutkan ke prinsip koperasi Indonesia. Nah, ada 5 prinsip koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Jadi di sini tidak ada paksaan. Jadi yang memang ingin tergabung dalam koperasi itu silakan. Kemudian ya terbuka ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Jadi di sini ada yang namanya rapat anggota tahunan, bagaimana pembentukan pengurus dan lain sebagainya itu dilakukan secara demokratis. Kemudian yang ketiga, SAU yang merupakan keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Nah, di awal tadi saya sebutkan karena dia berbadan hukum tentu mencari keuntungan juga. Cuman keuntungannya disebut dengan SAU. SAU itu adalah sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha inilah yang nanti akan bisa dinikmati oleh anggota dari koperasi tersebut, tentu dengan aturan pembagian SAU yang ditetapkan dalam ADART koperasi, dan tentu sudah ada pembagian atau aturan pembagiannya. Kemudian yang keempat, modal diberi balas jasa secara terbatas. Modal itu apa? Modal itu adalah kekayaan anggota. Nah, maksudnya apa? Misalnya nih ya, saya masuk anggota, masuk koperasi, kemudian ada ketentuan saya harus menyetorkan simpanan wajib misalnya
50.000 dan simpanan pokok 10.000 itu. Nah, itulah yang disebut dengan modal. Jadi kita punya modal di sana karena kita menaruh uang dalam bentuk iuran, baik itu adalah iuran wajib maupun iuran pokok atau simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, tentu yang simpanan wajibnya ini akan dikenakan tiap bulan. Nah, itu akan terus diakumulasikan, terus dihitung, dan modalnya itu akan terus bertambah. Nah, dari SAU yang diperoleh tentu dengan prosentase modal yang kita tanamkan di sana atau modal yang kita miliki di sana, tentu itu akan menjadi bagian dari SAU kita yang akan dapatkan. Nah, nanti kita akan lihat pembahasan lebih lanjut bagaimana pembagian SAU kita dapatkan. Kemudian yang kelima, koperasi bersifat mandiri. Jadi di sini dari modal atau dari pendanaan itu lebih banyak dari anggota. Jadi dengan bentuk iuran atau sumbangan wajib, simpanan wajib dan simpanan pokok itu, kemudian ada mungkin simpanan sukarela, kemudian ada usaha yang dilakukan, mungkin penjualan dan lain sebagainya. Itulah yang akan dikelola koperasi secara mandiri. Nah, kemudian kita lanjut ke tingkatan organisasi koperasi. Nah, mulai dari koperasi yang paling awal atau koperasi primer istilahnya, itu koperasi yang minimal anggotanya 20 orang. Jadi 20 orang tergabung menjadi satu, membentuk sebuah badan usaha berbadan hukum. Itulah yang disebut dengan koperasi primer. Kemudian beberapa koperasi primer tergabung menjadi satu yang disebut dengan koperasi pusat. Kemudian beberapa koperasi pusat tergabung menjadi satu disebut koperasi gabungan. Dan dari koperasi gabungan ini terbentuklah satu induk koperasi. Jadi seperti ini, dan di masing-masing daerah itu ada ya. Di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten itu ada koperasinya. Kemudian kita lanjutkan tentang pembagian SAU. Seperti apa yang tadi saya paparkan, keuntungan yang diperoleh dari operasi atau kegiatan usaha koperasi itu adalah SAU, sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini akan dibagi. Ada SAU dari anggota dan SAU dari bukan anggota. Nah, SAU yang akan dinikmati oleh anggota itu bisa berupa dana cadangan anggota sebanding dengan jasa usaha, kemudian ada dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial, dan pembangunan daerah kerja. Sedangkan SAU dari bukan anggota itu ada dana cadangan, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial, dan pembangunan daerah kerja. Nah, ini tentu ada persentase pembagiannya seperti apa. Ya, misalnya saya ingin tergabung dalam satu koperasi, kemudian saya dikenakan simpanan wajib, simpanan pokok, dan saya juga melakukan simpanan sukarela, dan saya juga berbelanja atau menggunakan jasa koperasi itu. Nah, setahun kita masuk koperasi, berapa sih besar bagian yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita coba di pembagian SAU-nya. Nah, berapakah SAU yang diterima oleh anggota? Di sini ada rumus ya. Jadi yang pertama, kita bisa menghitung yang namanya jasa modal atau jasa simpanan. Setiap anggota yang masuk koperasi itu ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib ini dijumlahkan disebut sebagai modal anggota. Nah, sekarang di sini perhitungannya seperti ini. Misalnya saya masuk anggota, berapa sih bagian saya, SAU yang saya dapatkan berapa? Bisa dicari dengan rumus simpanan anggota yang bersangkutan atau simpanan saya, simpanan semuanya ya, baik simpanan pokok dan simpanan wajib 17 dibagi dengan total simpanan anggota. Total simpanan anggota adalah total simpanan seluruh anggota yang menyimpan atau yang menaruh modalnya di koperasi itu dijumlahkan. Kemudian dikali jasa simpanan. Nah, nanti jasa simpanan ini dihitung dari persentase SAU. Agak ribet ya. Sebentar kita langsung aja latihan soal. Kemudian yang kedua, selain dapat jasa modal atau karena kita menyimpan sejumlah uang baik dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, kita juga dapat jasa usaha. Jasa usaha ini apabila kita melakukan pembelian atau melakukan transaksi atau menggunakan jasa koperasi tersebut. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah berapa sih bagian kita? Bagian kita bisa dihitung dengan
berapa sih kita belanja di koperasi setahun, kemudian dibagi total penjualan koperasi. Jadi anggotanya kan banyak nih, ada yang belanja 100.000, ada yang belanja 200.000, itu dijumlahkan semua, itu namanya total penjualan kepada anggota, kemudian dikalikan jasa penjualan. Nah, jasa penjualan ini ada alokasinya juga, jasa penjualan atau jasa usaha ya. Ada yang menyebutnya jasa usaha, ada yang menyebutnya jasa penjualan. Sekarang kita langsung aja latihan soal, maksudnya apa biar nggak bingung. Nah, saya berikan satu contoh soal. Agus adalah seorang anggota koperasi. Modal Agus berupa simpanan pokok Rp200.000, simpanan wajib Rp100.000, dan simpanan sukarela Rp150.000. Apabila jumlah simpanan anggota, jadi seluruh simpanan anggota itu jumlahnya 2 juta, dan koperasi memperoleh SHU sebesar 10 juta. Jadi SHU yang diperoleh oleh koperasi itu 10 juta dan dialokasikan 60%-nya jasa modal dan 40%-nya jasa anggota. Maka kita hitung berapa sih kita dapat jasa atau bagian dari jasa modal kita atau jasa simpanan kita. Nah, dari rumus tadi kita bisa identifikasi dulu ya teman-teman. Kita identifikasi dulu, saya aktifkan laser pointnya. Yang mana sih termasuk modal kita? Nah, di sini di soal itu ada 3 modal, ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, yang bisa kita masukkan ke dalam modal kita itu hanya simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Simpanan pokok sebesar 200.000 dan simpanan wajib sebesar 100.000. Simpanan sukarela itu tidak dihitung karena simpanan sukarela ini sifatnya tidak wajib, tidak mengikat, sehingga nanti setiap anggota itu jumlahnya beda-beda, jadi itu tidak dihitung. Nah, kita udah tahu nih modal kita berapa di koperasi. Oh, modal kita 200 ditambah 100 atau simpanan pokok ditambah simpanan wajib kita, jadi modal kita 300.000. Kemudian total modal koperasinya berapa? Total modal koperasinya adalah 2 juta atau jumlah simpanan seluruh anggota ini 2 juta. Nah, kemudian ini nanti kan kita kalikan dengan jasa modal ya, jasa modal. Jasa modalnya berapa? Jasa modalnya itu dialokasikan 60%. 60% dari apa? 60% dari SHU. Jadi kita dapat koperasinya dapat SHU 10 juta. Nah, dialokasikan 60% untuk jasa modal. Penyelesaiannya gimana? Kita langsung aja. Seperti ini. 300.000 itu diperoleh dari simpanan pokok ditambah simpanan wajib. 200 ditambah 100. Kemudian 2 juta itu diperoleh dari jumlah simpanan anggota yang 2 juta ini. Kemudian 10 juta ini apa? 10 juta ini adalah SHU koperasi yang ini. Kemudian 60%-nya apa? 60%-nya alokasi dari jasa modal, karena jasa modal dialokasikan dalam bentuk persentase. Jadi kita kalikan dulu. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 10 juta kali 60%, 6 juta. Baru dihitung 300 per 2 juta kali 6 juta itu diperoleh 900.000. Jadi Agus dengan simpanan pokok 200 dan simpanan wajib 100, Agus itu memperoleh jasa modal sebesar 900.000. Gede sekali ya, bener apa enggak? Coba dihitung ulang ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini kan untuk jasa modal saja. Nah, sekarang bagaimana kalau Agus itu melakukan pembelian di koperasi atau menggunakan jasa koperasi? Saya kasih yang kedua. Nah, ini ya. Apabila Agus membeli dari koperasi itu 500.000, kemudian total pembelian dari koperasi atau total penjualan koperasinya itu 5 juta. Agus, salah satunya Agus berbelanja 500. Berapa sih Agus dapat SHU? Ya, berapa sih Agus ini dapat SHU kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Nah, ini nggak dipakai ya, 4.800 ini nggak dipakai. Kembali lagi tadi, saya akan back dulu. Kita akan mencari jasa penjualan ya, teman-teman. Yang ini ya, jasa penjualan ini, jasa anggota atau jasa penjualan ini 40%. Kalau jasa modal kan 60%. Jasa penjualannya atau jasa anggotanya 40%, berarti 40% kali 10 juta. Kita lihat sekarang perhitungannya di sini ya. Yang ini 4.800 ini nggak kepake. Ini salah ya. Ini harusnya SHU-nya adalah 10 juta.
Nah, sekarang 500 ini diperoleh dari mana? 500 ini adalah pembeliannya Agus pada koperasi. Kemudian 5 juta ini dari mana? 5 juta ini adalah total penjualan koperasi atau total pembelian yang dilakukan oleh seluruh anggota di koperasi itu ya. Kemudian yang ini 10 juta kali 40% ini adalah jasa penjualan atau jasa anggota, kan itu ya, jasa penjualan atau jasa anggota. Kan tadi sudah disebutkan jasa anggotanya itu 40%, berarti 10 juta kali 40%. Selesaikan dulu dalam kurung, ketemu 4 juta, baru diselesaikan semuanya. Setelah dihitung ketemu 400.000. Jadi dari Agus menggunakan jasa koperasi dengan berbelanja di koperasi sebesar 500.000, Agus dapat bagian juga dari jasa penjualannya. Setelah perolehan SAU itu dapat 400.000. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita jumlah berapa sih Agus itu dapat bagian SAU, kan gitu ya. Kita tinggal menjumlahkan saja berapa sih Agus dapat pembagian SAU. Pembagian SAU yang diperoleh Agus yaitu jasa modal ditambah jasa penjualan atau jasa anggota. Jasa modalnya 900 tadi kita hitung yang di awal, dan jasa penjualan atau jasa anggotanya itu sebesar 400. Jadi Agus itu memperoleh 1.300.000, lumayan besar. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh pembagian SAU kepada anggota yang tergabung di koperasi. Ya, ini contoh sederhananya. Kok besar ya? Tergantung pembagiannya. Kadang-kadang ada yang kecil juga, tergantung dari jumlah banyaknya anggota, kemudian jumlah modal dan tingkat keuntungan yang diperoleh atau SAU yang didapatkan. Nah, sebagai bahan latihan, silakan dilihat soal ini. Nah, soal ini silakan dikerjakan. Di sini ada seorang anggota koperasi dengan modalnya simpanan pokok 50.000, simpanan wajib 100.000. Kemudian Anis melakukan pembelian di koperasi 100.000. Apabila jumlah simpanan anggotanya 1 juta, total pembelian anggotanya di koperasi 1 juta, serta koperasi memperoleh SAU 40 juta dengan pembagian jasa modal 15 juta, jasa anggota 10 juta, dan dana sosial 7 juta, dan dana pendidikan 8 juta. Hitunglah bagian dari Agus ini, jasa modalnya berapa, jasa anggotanya berapa, jumlahnya berapa. Nah, di sini beda dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi pembagian jasa modal dan jasa anggota itu dalam bentuk persentase sehingga dikalikan dulu dengan SAU. Nah, di soal ini pembagian jasa modal dan jasa anggotanya sudah ditentukan dalam bentuk nominal angka seperti ini, jadi kita nggak usah kalikan, tinggal nanti dihitung sesuai dengan rumus. Silakan dicoba dulu. Apabila ada kendala atau masalah bisa menghubungi saya langsung, tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik, sekian dulu pembahasan tentang koperasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau permasalahan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.